hari ini kita merasa lebih modern, peradaban kita lebih modern, tapi perilakunya kita sangat primitif. Orang tidak harus tinggal di kampung, tapi bagaimana kepedulian kita. Selama ini aluminium kita itu dijual dalam bentuk bauksit per kilo 500 perak. Yang tadinya per kilo 500, ini naik jadi 40.000. Sekarang ini pendidikan tinggi, perguruan tinggi terutama, banyak hanya mencetak para pemulung teori. Kalau ini orang-orang kayak gini, ada 10 kota kayak gini, Indonesia udah jauh lebih daripada Korea. Om Roy, Siap. terima kasih sudah pulang kampung. Ini buat pemanasan belah durian dulu. Oh, hebat. Om Roy sambil ngobrol Om Roy. Ya. Kampung itu, Om Roy kan pasti punya memori kuat ya dengan Solo 3 ya. Kampung kalau menurut Om Roy itu seperti apa sih Om? Kampung adalah apa ya? Ibu pertiwi kita. Ibu Pertiwi. Tempat ibu kandung kita, dilahirkan di sini besar, kemudian proses menjadi ya kanak-kanak menjadi dewasa itu, tapi kenangan kampung itu tidak terlupakan. Saya udah 50 tahun di Jakarta, tapi hari ini saya masih merasa sebagai orang Salatiga. Wow. Saya dulu hampir tiap hari lewatnya tempat kantin itu. Oh ya. Untuk dari Uceng dulu sini. Uceng itu apa? Uceng itu ikan kecil tapi enak banget. Oke. Itu ujung-ujung sini saya selalu lewat situ cari jangkrik atau di sini sekitar sini ini. Itu tidak terlupakan. Serius Om? Serius. Maksudnya seorang Roy Martin belusukan di sawah, ketemu lumpur, Nyolong pengkuang, nyolong salak, nyolong duku, bukan duku, langsep, Salatiga langsep. Iya, bawa sepelin, tupai, segala macam. Ya anak-anak lah, anak-anak kampung. Saya kan orang kampung. gitu ya. Itu memori itu kuat. Itu masa kanak-kanak itu memengaruhi masa depan kita. Jadi hari ini itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu kita, masa kanak-kanak kita. Kalau hari masa kanak-kanak kita bahagia, hari ini saya bahagia sekali karena hidup di kampung jauh lebih berbahagia. Kalau di Jakarta, Jakarta menurut saya sangat kering dengan pengalaman karena kita masuk biasanya hanya dari rumah ke rumah, ke mall dan cuman kayak gitu, nggak ada desa, nggak manjat pohon, nggak ngejar layangan, nggak main kelereng kayak gitu. Hari ini anak-anak kita sangat terpaku dengan HP-nya. Ya, hidupnya hanya satu kamar doang. Kita kan begitu luas. Kehidupan kita sangat. Om Roy di Jakarta 50 tahun. Tiap tahun kurang lebih 1-2 kali pulang kampung. Pasti pulang. Ada yang berubah nggak? Seluruhnya sudah berubah. Sementara ingatan kita nggak kemana-mana. Kan itu. Jadi ketika kita pulang kampung, sebenarnya kita kehilangan. Kenapa? Ingatan kita nggak kemana-mana, tapi perubahan sudah demikian besar. Saya kaget kemarin pulang, macet. Loh, Solo 3 kok macet? Solo 3 macet. Loh, ini Jakarta atau ribuan mobil, ribuan motor, ribuan restoran begitu banyak, anak-anak muda. Luar biasa, udah kayak Jakarta. Dan saya kehilangan nilai-nilai itu. Tapi oke. Bahwa itu sesuatu peradaban yang tidak mungkin kita hindarkan. Yang masih melekat setelah Om Roy 50 tahun Roy itu, yang masih ada di kampung apa? Teman-teman lama yang sudah minta maaf, sudah sepuh-sepuh, itu saya selalu ingin ketemu mereka, walaupun kadang-kadang pembicaraan sudah tidak nyambung lagi. Tapi oke, kenangan-kenangan masa lalu itu begitu indah. Dan satu hal, sambal rumah koyornya. Itu unforgettable. Itu wajib. Solo 3 itu wajib hukumnya. Kalau enggak melanggar. Ada kekhawatiran nggak sometimes itu hilang apa yang dikhawatirkan? Hubungan sosial di kampung masih sama? Oh iya. Pasti tiap zaman punya kekhawatiran tersendiri. Setiap peradaban kita
selalu kehilangan sesuatu. Tapi ketika peradaban yang lalu hilang, akan ada peradaban yang lain. Itu satu apa ya, kepastian. Jadi ketika ada hal-hal yang hilang, pasti ada menemukan hal yang baru, dan mungkin itu memang dibutuhkan untuk zaman mendatang. Ya kan? Kalau saya kan hidup di masa lalu, Yes. tapi anak-anak kita, cucu kita di masa depan. Jadi nggak peduli. Kita suatu saat akan dilupakan, tapi anak-anak kita akan menghadapi masa-masa itu. Kalau ada yang harus dijaga, dirawat, ditumbuhkan, dihidupkan di kampung, apa? Guyupnya itu yang perlu tetap dijaga. Kemudian saya agak mengkhawatirkan, misalnya waktu saya kecil saya mandi di kali itu bening sekali, dari rumah Kang Din sampai rumah saya itu saya bisa berenang. Hari ini aja sudah tidak ada. Alamnya. Alam, jaga alam. Saya selalu iri pada teman-teman yang mau punya perhatian pada hutan-hutan, lingkungan, peduli pada sungai dan pada pohon. Saya paling nggak suka lihat pohon ditebang, saya paling nggak suka lihat kali dikotori. Oke. Dan hari ini udah nggak ada kali. Salatiga semua kan kali Taman, kali Oso, kali Cacing, kali air. Hari ini saya nggak ketemu itu. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Dan mestinya itu yang terjaga dan terawat Harus di kampung. Hari ini kita merasa lebih modern. Oke. Peradaban kita lebih modern, tapi perilakunya kita sangat primitif kalau menurut saya. Oke. Lingkungan, hubungan sosial, apalagi yang kemudian hope apalagi, harapan apalagi yang memang Kita punya harapan. Tapi ya harapan kita begini, kekuatan generasi saya itu ada kekuatan masa lalu. Oke. Itu nggak usah dipikirkan, nggak penting. Kekuatan orang tua itu nggak penting. Kekuatan anak muda kita menghadapi zaman yang menurut saya hari ini kita tidak eksis di dunia. Minta dengan segala hormat, peradaban kita berhenti malah mundur. Karena jadi gini, kalau kita membaca statistik, pendidikan kita berjalan di tempat. Hari ini 60% lulusan SD. Mungkin saya salah satu di antara itu. Oke. 23% buta huruf. Oke. Sisanya ya mungkin seperti perusahaan, lulus, Yang punya akses ya. Mas Jope, Mas Aben. Ini orang pandai nih, saya sebenarnya minder ini. Saya ini lulusan SD Impres Society Filial Pedang Jual. Ini suruh ngomong di depan para pakar gila ini pembunuhan karakter sebetulnya. Film Ali Topan itu bohong berarti ya? Bohong. Film semua bohong. Oke. Itu ya, artinya bahwa banyak hal yang mesti kita masih harus dijaga ya, dirawat ya, yang ada di kampung ya. Terutama alam ya. Alam, hubungan sosial, sopan santun. sopan santun. Indonesia yang dulu hari ini kita kaget-kaget dengan lagu-lagu. Saya bukannya orang yang tidak suka jorok, tapi lewat jorok. Jangan begitu. Iya. Vulgar lah, vulgar. Iya. Gitu. Kalau itu ruang private oke, tapi ini kan Liar ya. liar, semua boleh maki-maki dengan kata-kata kasar. Ya. Itu bukan Indonesia. Itu bukan Indonesia. Kita kehilangan Budayaan, etik kayak gitu. Kita kehilangan. Nah, kalau bicara itu kan tadi Om Roy. Kalau Mas Gading sendiri memaknai kampung Solo 3 itu seperti apa? Apakah berbeda? Memorinya itu juga berbeda? Ya, pasti berbeda karena Gading lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tidak pernah ke kampung mungkin 10 tahun sekali. Ya, dia tidak punya emosional pada jajanan pasar. Ketika saya melihat Bung Tandir, saya, wah, Apalagi Uceng. wah, gitu. Tapi kalau anak saya tidak. Iya. Jadi sudah kehilangan akar. Iya, kehilangan akar. Itu PR ya, kehilangan akar. Iya. Oke. Nah, Kang Din, tadi Om Roy kan ngomong soal pendidikan, terus karakter, perubahan sosial, alam, kampung dalam kacamata Kang Din yang memang dari dulu sangat
concern ya dalam merawat, menjaga, nguri-nguri itu seperti apa kalau Kang Din memaknai kampung ini? Ya, bahkan hari ini orang mendambakan kedaulatan ya. Kedaulatan, utamanya kedaulatan politik ya. Menurut saya kampung itu pengejawantahan yang pertama dan utama ya. Pengejawantahan dari kedaulatan itu. Karena segala sesuatu di kampung itu dibicarakan. Oke. Dibicarakan dan dikerjakan secara bersama-sama. Oke. Jadi yang namanya kesepakatan itu selalu dilakukan. Jadi konsep-konsep yang dimimpikan ya, sebagaimana city state asal mula demokrasi itu kalau di Indonesia ini ya di kampung itu. Jembatan rusak dibicarakan bersama. Jadi tidak dikenal konsep modern demokrasi atau representasi demokrasi. Makanya ketika ada ide Dewan Perwakilan Desa atau BPD, Badan Perwakilan nggak jalan, justru kontraproduktif dengan perwujudan kedaulatan itu. Makanya terus diganti dengan permusyawaratan. Permusyawaratan. Tapi ya dalam tanda kutip itu sudah kadung. Nah, orang seperti saya itu kan agak beda kalau isu-isu pulang kampung. Kalau saya tidak pernah pulang kampung karena selalu di kampung gitu. Nah, yang menarik yang di samping saya ini yang selama ini melalang buana dia punya usaha, dalam tanda kutip usaha jasa desain yang kliennya itu sudah ratusan perusahaan raksasa di Eropa Amerika. Termasuk karya luar biasa ya, jet engine inspection itu. Jadi ini Om Arfian itu dan kawan-kawannya punya seperti temuan gitu. Perangkat menginspeksi mesin jet. Kontribusinya itu pada keselamatan jutaan pesawat di seluruh dunia. Udah luar biasa. Lalu memutuskan pulang kampung. Nah, ini saya kira ketemu dengan orang seperti saya yang membutuhkan orang-orang hebat. Sehingga terakhir ngobrol-ngobrol mau bikin industri besar-besaran, mesin slab yang mini rice mill itu mau diproduksi besar-besaran bisa dipakai oleh petani di seluruh Indonesia. Jadi karya-karya besar dari orang yang pulang kampung itu betul-betul sangat bermanfaat dan pada gilirannya memberdayakan, mendikdayakan bahkan bangsa ini. Gitu. Jadi nilai-nilai di kampung, makna kampung seperti itu yang harus kita uri-uri, kita jaga. Mukhafadhah harus kita uri-uri, kita jaga. Sekaligus sebagai sebenarnya bisa intangible heritage sebenarnya. Apa yang ada di kampung itu. Jadi warisan tak benda. Itu yang harus bertahankan. Bahkan karena ada itu kita ada gitu. Karena ada itu kita ada. Karena kita mempertahankan itu kepribadian, kebudayaan, bahkan kemajuan itu bisa terjadi justru karena orang malah rusak-rusakan gitu. Kang, gimana cara melihat begitu hebatnya entitas di kampung? Teman-teman di kampung yang kayak Mas Arfian, bahkan kayak seperti Om Roy yang merantau, itu kan banyak ya. Nah, buat kita yang memilih tetap tinggal di kampung, gimana cara melihat entitas yang begitu luar biasa sehingga
kampung ini tetap harus kita rawat itu. Sebenarnya bukan ini ya. Orang tidak harus tinggal di kampung. Tidak harus di kampung. Jadi tidak harus bahwa memilih tinggal di kampung itu baik, lebih baik yang tanda kutip meninggalkan itu enggak. Tapi bagaimana kepedulian kita untuk kembali, Relasi. ya kepedulian kita untuk membangun kebersamaan, bahkan kita butuh sebenarnya. Keterlibatan. Iya, membangun kebersamaan di kampung itu yang lebih segala-galanya kayak gitu. Jadi makna pulang kampung tidak harus Fisik. Tidak harus pulang secara fisik, mudik, bukan pulang. ya. Tapi relasi ya tadi. Iya. Relasi, Iya. keterlibatan. Apalagi hari gini ya. Hmm. Hari gini kan ada Teknologi. ada medsos, ada teknologi, bisa bahkan fisik tanda kutip bisa selalu pulang, bisa selalu Iya, iya. pulang karena bisa interaksi, bisa interaksi secara langsung, bahkan bisa conference saja, bisa bersama-sama. Tapi apa ya, fokus, apalagi punya perhatian bagaimana menyelesaikan problem-problem yang ada di kampung, melibatkan semuanya. Utamanya misalnya pengelolaan sumber daya desa, sumber daya agraria yang di desa itu kan butuh setuan-setuan inovasi oleh orang-orang yang mau pulang, dalam tanda kutip mau pulang, Iya. mau pulang. Ya seperti Arfian yang tidak lagi melayani industri-industri besar di Eropa, Amerika, tapi Iya. tapi bersama-sama memberdayakan diri, mempertahankan kualitas kehidupan di kampung itu. Apalagi ancaman-ancaman ke depan ya, berupa misalnya global warming, itu kan harus diselesaikan secara bersama-sama melalui konservasi sipil teknis, konservasi air, sipil teknis, macam-macam kayak gitu. Termasuk juga ancaman bencana hidrometeorologi misalnya. Itu nilai-nilai di kampung itu sangat-sangat dibutuhkan. Juga dibutuhkan orang-orang yang mau kembali, dalam tanda kutip kembali ke kampung itu untuk bersama-sama mempertahankan, memberdayakan dan memuliakan kehidupan secara menyeluruh ini. Tidak hanya kampung, tapi juga problem kota, kualitas kehidupan kota itu juga perlu diperhatikan bersama-sama dengan cara kampung. Cara kampung. Iya, cara kampung. Cara yang bukan individualistis, bukan keserakahan, bukan macam-macam. Tapi yang selalu akrab dengan lingkungan, dengan nilai-nilai yang Egaliter, ya, solidaritas. ya, kebersamaan, keberbahagiaan juga. Kalau ini Kang, kalau konteks pendidikan di kampung itu cukup punya pengaruh signifikan nggak untuk jadi instrumen merawat nilai-nilai di kampung? Amat. Terlebih pendidikan ya. Bahwa pendidikan mulai bergeser ke konsep persekolahan yang skolastik, sekulastis, yang persekolahan berubah menjadi kayak jasa pendidikan, perusahaan pendidikan. Oke. Itu kan yang terjadi penyimpangan, Pendidikan itu bahkan ya kehidupan itu sendiri. Jari ini John Dewey kan, education is a life itself. Jadi bagaimana kebersamaan masyarakat, anak-anak, remaja, masyarakat secara keseluruhan dalam upaya tadi mempertahankan kehidupan, memberdayakan kehidupan dan memuliakan kehidupan. Itu proses pendidikan, proses belajar sebenarnya. Proses belajar. Maka dan nggak ada urusan dengan tamat SD, tamat SMP atau ijazah itu sebenarnya perkembangan lebih lanjut untuk tidak mengatakan penyimpangan. Tidak mengatakan penyimpangan. Iya. Jadi sebenarnya yang esensial itu justru Nggak penting loh ya.
Justru ijazah nggak penting. itu justru Mau asli atau nggak asli. kebersamaan itu ya. Kalau jadi dulu kok Justru kebersamaan bagaimana memberdayakan kehidupan dengan kalau di dunia pesantren dikenal dengan ilman nafi'an itu. Ilman nafi'an itu ilmu yang bermanfaat. Yes. Yang bermanfaat. Manfaat itu ada kontribusi pada perbaikan, pada inovasi. Itu yang disebut dengan bermanfaat. Jadi ukurannya di situ. Ukurannya di situ. Nah, kebetulan begitu dibawa ke sana, praktek teman-teman Arfian dan kawan-kawan ini luar biasa. Kontribusinya bahkan pada apa ya? Income negara. Nah, gitu. Karena inovasi, karena harus diproduksi, terus bisa bermanfaat langsung ke masyarakat. Nah, itu sebenarnya esensi dari pendidikan itu seperti itu. Tidak hanya berkarya, bikin tesis sampai disertasi, tapi hanya kepentingan dirinya agar titelnya naik. Karena titelnya naik, konsekuensi ikutannya pendapatannya naik, gajinya naik dan seterusnya, pangkatnya naik dan seterusnya. Kalau nilai-nilai kampung kan enggak. Nilai kampung kan enggak. Jadi bagaimana punya dampak langsung pada perbaikan kualitas kehidupan itu. Bermanfaat itu. Makanya ya itu kalau di lingkungan pesantren kan harus manfaat. Bahkan anjurannya wasbahwi buhuril fawaid kun mustafidan kula yaumin ziyadah minal ilmi wasbahwi buhuril fawaid. Ini Gus juga sebenarnya, ini Gus Berenang juga di ini ya. samudra Gus Dim. keberfaedahan, kebermanfaatan. Itu. Jadi selalu manfaat. Bukan sebaliknya malah merugikan. Bukan sebaliknya malah merugikan. Makanya model-model yang bermanfaat itu ya seperti yang dilakukan Om Roy, terus pulang dalam tanda kutip ke kampung, Tetap membangun relasi, membangun kebersamaan, supporting kayak gitu kan. Syukur-syukur menghidupkan lagi uceng-uceng yang jadi lingkungan, relasi sosial, pendidikan itu menjadi identitas di kampung yang memang hari ini mesti ditumbuhkan ulang ya, atau malah dipulihkan ya. Bahkan kemudian Gus Han, kampung pesantren itu satu hal yang menurut saya cukup lekat ya. Hampir sebagian besar, nanti dikoreksi. Sejauh yang saya tahu, pesantren itu lebih banyak tumbuh dan berkembang dan terlibat ya, tidak membangun jarak dengan warga di kampung. Nah, kalau Gus Han sendiri memaknai kampung, sepengalaman dan sepengetahuan Gus Han itu seperti apa sih? Ya, kampung itu menurut saya adalah value yang harus saya pertahankan. Jadi nilai-nilai bagaimana kebersamaan, inklusivitas, dan kebersamaan dan sebagainya. Pondok-pondok pesantren dulu tidak ada yang namanya Arab-Arab. Tidak ada yang namanya pakai Arab-Arab tidak ada. Oke, not. Jadi pondok dulu itu namanya Tebireng, Pondok Joso. Oh, nama pondok pesantrennya. Irboyo. Iya, nama kampungnya. Dan pondok pesantren itu inklusif, tidak ada pagar. Tidak ada pagar. Nah, kan akhir-akhir ini saja dengan adanya hal-hal yang baru itu akhirnya menjadi eksklusif. Nah, ini yang kadang-kadang value ini akhirnya seperti pesantren hanya menjadi istana gading tuh ya, yang tidak membekas ke masyarakat sekitarnya. Jadi coba diditeni, pondok-pondok pesantren zaman-zaman dulu itu biasanya tuh samping sungai. Terus tempat-tempatnya itu tempat orang-orang nakal. Zaman-zaman dulu. Nah, jadi kiai-kiai itu datang di tempat yang nakal, terus bersatu dengan masyarakat, membangun komunitas dengan pendekatan-pendekatan yang sangat-sangat membumi dengan mereka, akhirnya dia bisa satu. Nah, maka tugas kita, PR kita bagi penerus-penerusnya itu bagaimana caranya pesantren tetap inklusif dengan masyarakat dengan model kampungnya itu. Yang sampaikan tadi Mas Barudin. Jadi bagaimana ada permusyawaratan yang khas dengan model ala kampung seperti itu. Jadi
tidak ada jarak di antara kita, jadi egaliternya itu muncul. Nah, sementara kalau di perkotaan itu kan nafsi-nafsi nih. Iya. Nah, Iya. nafsi-nafsi inilah yang value-nya harus kita hilangkan gitu. Iya. Nah, maka coba dilihat kalau disparitasnya angka harapan hidup orang kota dan di desa di Pulau Jawa ini tidak terlalu tinggi. Padahal fasilitas-fasilitas kesehatan kan belum merata di Jawa. Tapi ketolong apa? Ketolong pola hidup, ketolong model sosialnya, ketolong saling menolong itu saling menolongnya itu. Sehingga disparitas usia angka harapan hidup 72, sekian tahun itu jadi udah berapa? Oh, 74 udah melampaui. udah bonus 2 tahun, udah bonus 2 tahun. Nah, ini artinya apa? Jadi memang ternyata hidup ala desa, hidup ala egaliter, hidup ala orang yang tidak selalu menggunakan embel-embelnya dalam kehidupannya, itu lebih panjang umur. Dan dalam konsep Islam, itu kan mansaro atwaluhu umuruhu faliasil rohimah. Mansapane uwong, saro kangkar pokoman, atwaluhu umuruhu, dawaki umur semoman, faliasil rohimah, pokok jalinlah silaturahmi. Rumus sih. Rumus sih. Nah, Oh ya, ini benar. Iya. Kiai. jadi silaturahmi itu bisa panjangkan umur. Makanya coba dilihat aja, angka bunuh diri di Jepang tinggi, Yes. Korea tinggi, karena dia nggak bisa nonggo, Nggak ngobrol. nggak pernah ngobrol. Konsep rumahnya aja kelihatan. Rumah di Jepang itu pintu langsung jalan, Oh iya. ya kan? Pintu ya langsung jalan. Kalau rumah-rumah di sini pasti ada terasnya di depan, Teras. ya kan? Nah, ada media untuk komunikasi. Ada ruang jeda. Ada ruang jeda, ada ruang sosialisasi. Ada ruang gosip. Ada ruang Ibu gosip. terutama ya. Nah, ibu-ibu tonggo itu kulkas limo nggak mau kalah. Pak RT-nya nambah lagi istri nggak mau kalah gitu. Nah, gitu-gitu. Jadi apa namanya? Itulah yang membuat panjang umur sebenarnya. Ada sesuatu yang memang tidak harus diselesaikan dengan medis. Nah, maka itu menjadi solusi dalam apa namanya? Memanjangkan umur kita. Tapi narasi soal kampung yang kemudian diidentikan dengan keterbelakangan atau istilah desa yang dikonotasikan dengan kurang pengetahuan, kurang daya, kurang akses, kurang skill, itu gimana Gus? Nah, itu menurut saya itu bentuk inferioritas kita sendiri. Inferioritas. Iya, maka Penyakit lama apa penyakit Iya. siapa ini? Kayaknya memang udah dibangun sejak zaman Belanda kan gitu. Oke. Jadi kesannya kayak di desa tuh kayak tertinggal gitu. Nah, contohnya kampungan. Kan kesannya kan Iya, ada iya, inisiatif iya. kampungan. Padahal di kampung itu semuanya ada. Tetapi karena memang di setting seperti itu sehingga kita menjadi orang-orang yang inferior gitu, merasa wah wong kampung rek. Padahal di kampung semuanya ada. Padahal value-value tentang kehidupan itu ada di kampung, bukan di desa, bukan di kota. Bahkan pengetahuan apapun soal teknologi ya kayak Mas Arfian. Nah, nanti Mas Arfian akan itu ada kan sebenarnya. Nggak ada. Contohnya begini, orang kalau hidup di kota sama di kampung, dia punya teknologi. Dia pasti akan menggunakan teknologi sebagai teknologi yang terapan, Yes. yang applicable, ya, applicable. Dan nggak usah muluk-muluk gitu, applicable aja gitu. Nah, kekurangan kita ini kan aplikatifnya itu kan, teknologinya tinggi-tinggi, tapi bagaimana mengaplikasikannya gitu. Nah, coba sekarang cek aja sekolah-sekolah teman-teman lulusan pertanian, ada nggak orang desa? Habis itu bingung juga mau kemana, karena dia tidak applicable. Gitu. Teknologinya tidak diterapkan. Sementara kita butuh kesadaran. Orang-orang yang mempunyai IQ yang tinggi untuk mengolah ini, itu mencari sesuatu yang kira-kira anfa linnas gitu kan, langsung di sekitarnya begitu. Ya, konsepnya kan khairunas anfa ulinas. Bagaimana ilmu itu manfaat, bagaimana orang itu manfaat di sekitarnya. Orang yang baik itu bukan orang yang sholatnya rajin, terus ke gerejanya setiap minggu dan macam-macam. Tidak itu sebenarnya. Orang yang baik itu adalah orang yang anfa linnas. Mas Arfian, kalau dalam kacamata Mas Arfian sendiri itu pemaknaan terhadap kampung itu apakah se-inferior itu yang hari ini sedang berkembang atau sebenarnya ada value yang jauh luar biasa? Mas Arfian. Ya. Jadi apa ya? Saya biasa dulu itu saya lulusan SMK, ini cerita dulu ya. Saya hanya lulus SMK, terus karena saya anak kampung, of course inferior, nggak bisa kuliah kayak teman-temannya gitu kan.
Mas Arfian nggak kuliah? Enggak, saya SMK? enggak kuliah. Saya SMK. Menarik ini. Saya masih lulusan SMK. Terus semakin kesini, tapi lulusan SMK, tapi saya tuh kebetulan punya apa ya istilahnya, angen-angennya gede gitu. Apa itu? Anak kampung tapi angen-angennya gede, cita-citanya pengen punya ini, pengen bikin itu kayak gitu-gitu. Ternyata emang bottleneck yang ada di kampung itu semuanya kan terbatas. Bottleneck di kampung terbatas. Karena infrastruktur kan biasanya dibangun di kota. Infrastruktur kayak gitu-gitu. dibangun di kota. Oke. Makanya terjadi ketimpangan infrastruktur awalnya mungkin. Ketimpangan infrastruktur ini ternyata merentet kemana-mana. Indonesia itu bukan negara yang miskin loh. Tapi Indonesia adalah negara dengan Gini rasio yang tinggi. Oke. Ketimpangan kita tinggi gitu. Jadi mungkin 90% wealth dipegang hanya 0,1% warga negara itu. Ketimpangan Gini rasio kita itu sangat tinggi. Nah, ini ya rentetan dari hal-hal tadi, infrastruktur, inklusivitas, pendidikan, sarana kesehatan, macam-macam gitu. Merentetnya jauh banget gitu. Nah, dulu saya sering ke luar negeri gitu. Yang paling mudah lah, saya pernah kerja di Malaysia, jadi farm analis. Farm analis itu salah satu analis elit lah di oil and gas industry gitu kan. Tapi saya tetap lulusan SMK. Kebanyakan orang Indonesia kerja di sana kan jadi mohon maaf ini asisten rumah tangga kayak gitu-gitu, dan mereka itu sangat amat inferior. Mungkin memang kita ditanamkan untuk menjadi inferior gitu loh. Lah, Ini. kita ditanamkan untuk menjadi inferior. Kalau ketemu bule, misal kalau ketemu bule itu kita anggap mereka semua pintar gitu. Wow. Gitu. Jangankan ke luar negeri, di sini aja lah. Di Ada sini bule aja. lewat Solo Tiga mungkin ada privilege Kita pikir apa mereka gitu ya. pintar gitu. Nah, saya especially dulu masih sendirian. Saya ingin break the system gitu, biar orang kita gak inferior lagi gitu. Aku bisa buktikan nih, bule sama nut kita gitu kan. Jadi kita nyari klien dari luar, kita buktikan dulu kompetensi kita gitu. Kita pernah bikin bracket. Jadi dulu itu setiap industri pesawat itu kalau dia terbang 500 jam itu harus diinspeksi. Nah, untuk ngelatih yang inspeksi ini tahun 2017, itu butuh waktu 10 tahun. Bayangin seberapa mahal SDM ini gitu. Dan kalau manusia itu terbatas kan. Yang jelas kalau ini tukang inspeksinya kurang, pesawat yang terbang juga nggak bisa naik signifikan. Nah, kami dari kampung ini, kami udah di Salatiga, kita ikut challenge-nya. Siapa yang bisa bikin alat inspeksi mesin jet yang lebih aman, lebih cepat, dan nggak butuh waktu belajar 10 tahun. Waktu itu yang ngadain General Electric, perusahaan yang dibikin oleh Thomas Alva Edison. Yes. Satu dari 3 supplier utama mesin jet di dunia. Waktu itu kami ikut, kami yakin wis menang lah. Wong bule itu ya nggak pinter-pinter amat actually gitu kan. Alhamdulillah kita itu fakta ya Mas? Bule itu nggak pinter-pinter amat ya? Ya kalau kita mau lebih pinter bisa gitu. Iya. Nah terus kita ikut, kita itu satu-satunya dari Indonesia. Kita ada 40-an badan riset di seluruh negara, Israel, Cina paling banyak, India, Amerika gitu. Nah setelah itu kita ikut, alhamdulillah kita nomor 1, yang nomor 2-nya Amerika, yang nomor 3 kayaknya India. Nah 2013 kita pernah bikin alat inspeksi mesin, bracket mesin jet macam-macam. Nah bariernya udah terlepas. Ini kan sebenarnya kunci. Saya sendiri kan punya inferiority pasti. Tapi bisa kok gitu kan. Nah sekarang kami ingin mengajak lebih banyak orang bisa gitu. Nah, dari dulu itu kampung itu identik dengan keterbelakangan.
kampungan gitu kan. Yes. Nah, ini pengen kita balik. Kita pengen bikin prototipe kecil. Oh, Indonesia bisa loh maju lewat sistem ini gitu kan. Nah, terus 5 tahun yang lalu kami menginisiasi project namanya Sustainable Education Project. Tujuannya simpel, meningkatkan indeks inovasi Indonesia, meningkatkan indeks inovasi global Indonesia gitu. Nah, terus habis itu kita deploy projectnya, kita mulai dengan 20 mahasiswa. Jadi saya itu lulusan SMK yang bikin kampus. Lulusan SMK bikin kampus, Kami di kampung. bikin kampus. Di kampung. Oke. Bikin sendiri, biaya sendiri. Biaya sendiri. Ya barengan lah, barengan. Patungan. Ada nggak bantuan pemerintah? Bantuan doa, Pak. Bantuan doa pemerintah gitu. Nah, setelah itu kami bikin modalnya 20 anak. Kami yakin dari dulu kan kita juga dikutuk selain kampung itu terbelakang sama IQ Indonesia itu rendah-rendah. Katanya rata-rata 78. Tapi yang dihitung kan IQ per kepala. Kami mengembangkan sistem namanya IQ kolektif. Jadi satu orang hanya ahli di satu bidang dulu. Fokus. Fokus gitu kan. Nah, terus Iya. ekosistem ini diukur pakai 5 variabel. Pakai 5 variabel. Variabel pertama jumlah orangnya di dalam ekosistem ini. Jadi kampus ini kita sebut ekosistemnya dihitung jumlah orangnya, terus dihitung hasil inovasinya lewat paten macam-macam. Terus yang ketiga dihitung jumlah capital atau uang lah, revenue, penghasilan yang dihasilkan dari inovasi ini. Jadi ini anak kuliah di kampung, kampusnya di kampung, menghasilkan teknologinya itu dijadiin produk, diproduksi di kampung juga, produknya dijual dapat berapa gitu. Itu variabel ketiga. Variabel keempat, jumlah setoran pajak. Jadi even toh mereka masih mahasiswa, mereka sudah berkontribusi terhadap entitas yang lebih besar. Jumlah setoran pajak. Yang kelima, jumlah tenaga kerja yang bisa diserap oleh kegiatan inovasi ini. Nah, awalnya ya kami main konservatif lah. Iki iso sekolah gratis wae. Jadi ini kampusnya gratis, 100% gratis. Malah dibayar. Jadi bulan pertama masuk udah dibayar. Nah, terus kami coba, kami nggak muluk-muluk waktu itu. Ya nanti tumbuh oke gitu, berinovasi, kebutuhan kampus dicukupi gitu, udah cukup gitu. Tapi ternyata setelah kita deploy, hasilnya mungkin 100 kali lipat dari yang kami bayangkan. 100 kali. Dalam waktu 5 tahun ini, tahun pertama itu Berapa mas? 100. Realnya. ya, Angkanya toh. tahun kelima itu anaknya 120-an. Hasilnya? Terus nomor 2 ini jumlah inovasi. Ya. Total udah hampir 1000. Ini 10% dari nasional. Jumlah uangnya. Nah, jumlah Ini nggak sabar dengan Sampai begitu. penonton tahu. jumlah revenue selama 5 tahun ini sekitar 500-an miliar. 500 500-an miliar. miliar. Pernah lihat belum? Rupiah dari Terus bantuan kan. Cara apa bantuan ya? Harus jelas dulu. dibantu doa tadi. Ya, bantu doa. 500 miliar. Setoran pajaknya Setoran pajaknya berapa? lebih dari 60 miliar Iya. total pajak. Lah, 60 miliar. terus lapangan Luar biasa. pekerjaan yang bisa dibuka itu 1.500-an. Itu 500 miliar setara PAD kabupaten mana itu? Ini apa? Sistem ini Mau makan anak saya. sistem ini Sebentar mas, saya ini awam. Iya, iya. Pertama saya awam. Yang saya tahu pemerintah ini jangan konsen pada bagian. Dan ada lembaga namanya BRIN. BRIN ya? BRIN atau BRIN? BRIN loh, saya awam kok. Iya. Itu berapa, tahu nggak berapa dana pemerintah support BRIN? kurang paham tapi pasti triliunan lah. Triliun. Iya. Ada di internet, ada di internet. Hasilnya Yang saya tahu 5 triliun per tahun, sekitar 5 triliun per tahun. dana dari pemerintah 5 triliun.
Oke, hasilnya Untuk nah, intellectual properties di desain industri ya, tahun 2025 itu hanya 45 sorry 45 miliar. 45 karya, Oh, 5 angka duitnya nyaris nol karena tidak diproduksi. itu mah. Itu valuasinya. Oke, ya, Desainnya kita- tidak diproduksi. Saya awam ini, Coba. lulusan SD kan saya. Iya, 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 Saya iya, ingin iya. membandingkan Iya. satu badan yang luar biasa dari pemerintah. Wongnya pinter-pinter, profesor-profesor menghasilkan dalam 1 tahun 45 produk. Karya. 45 desain, karya. Desain. Tapi orang diproduksi. Dengan dana 5 triliun. Dan belum pajaknya belum tahu. Kita tidak tahu pajak berapa. Kontribusinya. Kontribusi pajak maksudnya. Yang 5 triliun itu. Minta maaf Mas Alvin, wong desa, Wong kampung. wong kampung, Orang ono dana. tanpa dibantu pemerintah. Ya. Bantu doa. Wis aku sing membantu Mas. Iya. Menghasilkan berapa 500 miliar. 500 bukan. Jumlah 4 tahun. Dalam 5 tahun jumlah wah sudah ribuan. Oh, kalau tahun 2025 kami industrial desainnya Ya, yang kita desainnya berapa? registrasikan itu 600-an, hampir 600-an. Hampir 600 inovasi. Dibanding Blin 45. Dibanding Brin 45 yang 5 triliun ini 0, tapi waduh luar biasa. Ini mohon maaf, saya mohon maaf dengan segala hormat. Perhatian untuk para pemimpin kita, ya toh. Ini loh, ini orang-orang seperti ini, anak-anak muda yang punya semangat luar biasa, tidak pernah korup, pasti nggak korup. Apa yang mau dikorup? Penghasilnya umbang luar biasa. Apa yang dikorup? Kalau ini orang-orang kayak gini, ada 10 kota kayak gini, Indonesia udah jauh lebih daripada Korea. Betul, setuju nggak? Setuju. Dan mostly produk yang kami bikin itu produk yang tadinya diimpor. Jadi substitusi impor. Heeh. Sekarang udah produksi sendiri. Iya, karena anak-anak itu kan logikanya kan kita harus kalau bisa uang Indonesia nggak boleh keluar atau uang luar masuk ke Indonesia gitu. Luar biasa, cerdas ini. Ya. Keren ini. Pemerintah, tolong. dengar. Kita juga udah ekspor Om ke Filipina, Thailand. Apa Udah. saja yang diekspor? Ini kan produknya part motor. Part motor. Nah, terus kami juga setelah 5 tahun berkembang, ini kami bikin tesis. Nah, alhamdulillah Maret tahun kemarin baru bisa diukur karena tahun kelima udah, jadi udah major gitu. Kami bikin tesis, ternyata Indonesia tuh sangat amat kaya. Nah, dari dulu kan sering kita dengar Indonesia emas 2045. Iya. Cuman kalau kami sebagai tukang hitung, itu kan hitungnya gini. Indonesia emas gimana caranya kan? Challenge yang pertama, yang paling mudah wes challenge-nya gitu. Pada saat Indonesia emas 2045 diharapkan penghasilan per kapita sekitar $20.000 per kapita per tahun. Sekarang baru 5.000. Berarti kurang 3 bagian. 15. Iya. 4 kali lipat kan harus kurang. Sementara uang beredar kita itu cuma 9.000 triliun. Uang yang beredar. Berarti uang yang beredar ini 9.000 ini harus dinaikkan jadi 36.000. Yes. Biar pendapatan per kapita 20.000 kan. Lah, kurang 27.000 triliun. Caranya bagaimana gitu. Nah, selama 5 tahun ini kami fokus di salah satu logam yang namanya aluminium. Aluminium. Karena Indonesia itu punya cadangan salah satu negara dengan cadangan aluminium terbesar. Wih. Selama ini aluminium kita itu dijual dalam bentuk bauksit. Kita ada 2,7 miliar ton. Kalau dijual dalam bentuk bauksit, per kilo 500 perak. Enggak ada harganya. Harganya hampir sama dengan pasir uruk. Iya. Per kilo 500 perak. Lah, berarti 1.350 triliun. Kalau bauksit kita habis, nanti anak cucu kita nggak dapat apa-apa. Nah, itu industrialisasi level 1 namanya. Keruk, jual. Jual. Keruk, jual. Nilainya receh.
1.350 triliun dibanding Indonesia Emas 2045. Nah, terus ini industri hilirisasi industri level 1. Terus ada hilirisasi level 2 dari bauksit jadi aluminium, jadi bahan baku. Yang tadinya per kilo 500, ini naik jadi 40.000. Ini baru jadi bahan baku. Nah, kalau ini naik setiap 7 kilo, 6 sampai 7 kilo bauksit jadi 1 kilo, ini nilainya jadi 15.000 16.000 triliun. Masih kurang untuk Indonesia Emas 2045. Nah, yang kita kerjakan adalah hilirisasi level 3. Dari aluminium menjadi produk jadi. Nah, anak-anak itu kalau jual aluminium dalam bentuk produk jadi, desain, kita produksi dengan mesin yang kita bikin sendiri juga teknologinya. Jadi produk jadi, part-part motor, macam-macam itu per kilo bisa 1 jutaan. Sebentar ya, kita ulangin ya. Yang pelan dong, yang tenang dan pelan. Nah, agak tenang, saya agak tel nih. Jadi tadi berapa yang 800 pertama? 500 500 perak. rupiah. 500 rupiah per kilo. 500 perak per kilo. Ini jadi 40.000 sejuta. 1 juta. Kalau bahan baku. jadi level 3 jadi 1 juta. Ada edit Kalau value ya. kita ini orang bodoh yang maunya terima duit cepat, Benar. Tuh. maklar kodok ini. 500. Kope. Oke. 500. 1 kilo. 1 kilo. Artinya Indonesia pasti bukan Indonesia Mas. Bukan. Indonesia tembaga aja enggak itu. Oke. Jauh. Tapi kalau kita mau sedikit menahan diri, Ya. Proses agak proses sulit edit mau ya. tidak jadi maklar kodok, kita dapat 1 juta per kilo. 1 juta. Cuman 1 juta ini kalau misal 200.000 aja, nggak usah 1 juta, 200.000 aja, itu total cadangan bauksit kita itu nilainya 80.000 triliun. 80.000. Ini beda di kita sama duit saya ini. Itu beda. Berapa pis? 80.000 ya. 74 om. Sudah. Jadi kita pandu dikit. Iya. Yang nonton belum tentu ngerti itu hitungan cepat ya. Iya. Jadi artinya kita membuat kesempatan yang luar biasa baru dalam satu produk. Bauksit aja. Bauksit. aja. Iya bauksit Yang aja. lain-lain ya. Belum. Inilah bentuk keserakahan. Dan ketidaksabaran. Bentuk keserakahan, bentuk ketidaksabaran, tidak mau proses apa-apa, mau cepat, mau terima. Karena kalau saya nggak jabat, orang lain, paling saya 2 tahun jadi pejabat. Ya. Saya akan diganti oleh pejabat lain. Ya kan itu mentalnya. Mental pejabat kita minta maaf dengan sangat hormat. Kalau saya tidak kasih izinnya nih, Ya. 2 tahun lagi saya diganti. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Toh dia yang terima, daripada yang terima, gua aja yang terima. Ya. Tapi- Walaupun 500. Walaupun 500. Iya. Pemerintah mohon didengarkan ini loh anak-anak muda ya diperhatikan, kami tidak mau berontak, tidak mau revolusi, tidak. Biar aja, Mengingatkan Om. aja, ojo serakah. Nah, terus Mas, Jadi sepertiganya aja udah cukup untuk bikin Indonesia Emas. Iya. 2045. kalau 200 Sepertiga jadi cuman aluminium. Kan 80 kita hanya aluminium saja kita udah. belum besi, belum nikel. Iya. Hanya Nah. 1 poin saja. Jadi sebentar, Indonesia Emas ini bukan hanya khayalan ya. Oh enggak. Artinya kalau kita mau, Sangat amat kita realistis. itu para pejabat, kalau kita sih mau saja berkorban sebentar, kita akan jadi Indonesia Emas luar biasa. Kita udah riset selama 5 tahun ini om. Core esensi dari produk jadi ini kan industrialisasi level 1 itu hilirisasi level 1 ambil jual. Wah, Level 2 jadi bahan baku. maklar. Level 2 jadi bahan baku. Level 3 jadi produk jadi. Nah, produk jadi ini komponennya cuma 3 om. Bahan baku kita ada toh. Teknologi kami udah siapkan. SDM. Ya. Yang ketiga SDM. Nah, kalau anak-anak AI yang sekarang 100 ini nanti jadi 200.000 lah, 200.000 itu kita lebih inovatif dari Cina. Cuma naik 1.000-2.000 kali lipat lah. Nah, untuk naik 1.000-2.000 kali lipat itu sangat amat mudah harusnya karena mahasiswa kita ada 9 juta.
terjadi, cuman 2% mahasiswa mengerjakan ini, wes selesai. Ya. Nah, ini udah kita riset selama 5 tahun bareng-bareng sama Obah, pilot project. Semua variabel kita ukur. Jadi kalau jenengan tanya variabel ini, saya hafal karena kami monitor harian dan insya Allah kami juga berkontribusi kepada menaikkan indeks inovasi global Indonesia karena satu ekosistem kecil ini yang cuma 120 mahasiswa dibandingkan dengan 9 juta mahasiswa di Indonesia ini kami menyumbang 10% dari total paten desain nasional, industrial desain nasional seluruh Indonesia. 100 anak dari 9 juta Bisa Menyumbang menyumbang 10%. Nah, Dengan kalau kata lain, 8 juta 909 itu tidak memberi kontribusi yang sebanding. tapi ini yang salah bukan mahasiswanya, cuman yang salah mungkin kesadaran kolektif kita. Ya. Kesadaran kita nggak terlibat. Jabatan. ya, Pengambil keputusan. kesadaran kolektifnya itu apa ya? Ya sistem yang udah mau entropi nih Om, mau jadi kayak sistem pendidikan kami ini, kami punya tesis juga. Sistem pendidikan yang sekarang itu menurut kami itu terlalu materialistis gitu. Jadi kepercayaan terhadap sistem pendidikan di Indonesia, enggak cuma di Indonesia, di dunia itu selalu turun tradingnya dari tahun ke tahun. Even Elon Musk kalau nerima pegawai enggak dilihat ijazahnya kan sekarang. Iya. Selalu turun karena sistem pendidikan di kebanyakan itu terjebak di ini tuition based education system. Sistem pendidikan yang dibisniskan. Padahal kan Kayak SPP. SPP. Padahal kan pendidikan itu kan nggak asasi, harusnya gratis kan gitu. Nah, makanya kita bikin pendidikannya gratis ini. Jadi bayarnya pakai daya pikir, daya nalar kolektif, Pakai inovasi. dan kolektif gitu. Alhamdulillah ini beres gitu. Jadi harusnya pendidikan ya bisa jadi gratis. Hanya dengan satu komoditi aja, nggak cuma pendidikan yang bisa diurus, tapi kesehatan, Mantap. sosial, macam-macam. Makin bisa. optimis kita. Apa namanya Indonesia Mungkin Emas itu. tuh. Kalau dengan Kalau beliau pejabatnya beliau bisa menjelaskan detail, bukan ditanya malah jawabnya pokoknya ada. Nah, itu. tapi pesan saya jangan pernah mau jadi pejabat. Nah, Nanti dikriminalisasi. Jangan kasihan. Mau Tadi- pinter kayak gini, Kita di kampung aja lah. udah kamu sama Kak Din aja. Bukan siapa-siapa, ya nanti kamu ya. Jangan dinadim kan. ya. Mas Arfian, apa sebelum kalian ya dengan praktek karya sosial yang luar biasa ya menurut saya itu dengan tetap memilih di kampung, ada nggak keyakinan bahwa itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk menjaga dan merawat ekosistem di kampung? Bahwa persoalan pengetahuan orang kampung itu cenderung keterbelakangan, soal teknologi orang kampung itu cenderung nggak akan mampu lah, itu menurut pengalaman dan pengamatan Mas Arfian, ada nggak problem itu di orang kampung, atau sebenarnya orang kampung sebenarnya lebih mampu sebenarnya, cuman ketutup sama tadi stereotip soal bahwa kampung itu yang bodoh lah kayak gitu. Mas. Dulu awalnya kan kampung jadi kampungan, itu kan ketimpangan infrastruktur ini. Iya. Awalnya. Infrastruktur. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi yang sekarang harusnya sudah hilang kan. Malah dampak sosialnya yang mungkin harus kita adjust biar kampung ini budayanya nggak hilang. Iya. Karena teknologi yang masif ini kampung ini kalau misal kita lebih ya di Salatiga kampung kan. Ini mungkin kalau dihitung dari industrial design ya paling maju se-Indonesia malah. Bahkan se-Southeast Asia kami jamin se-Southeast Asia. Karena dalam konteks kampung, Dalam konteks teknologi. Iya, Dalam yang di konteks kampung ya. teknologi, kami menemukan teknologi lebih banyak. Jadi Salatiga ya, Salatiga
industrial desainnya, paten desain, jumlahnya let's say 600 biar gampang. Penduduknya 200.000. Kita bandingin dengan Singapura. Singapura itu 6.000, 10 kali lipat. Berarti kita Secara yang di persentase. Salatiga tiga kali lipat lebih inovatif dari Singapura. Solo Tigo gitu. Kan ini kan real kan, numbernya real, bisa nah. Jadi kalau teknologinya beres, kami udah buktikan. Cuman yang perlu kita jaga adalah semua hal baik yang ada di kampung. Yang harus kita jaga semua hal baik. Contoh yang ada di, jadi mungkin teknologi kami sistem kami deploy di Jakarta nggak bisa karena membutuhkan kesadaran kolektif. Contoh misal kami masukin anak awal 20 mereka berpenghasilan gitu, kalian utang ke aku gitu kan. Utang apa mas? Utang budi loh, utang yang paling susah dibayar. Give it forward ya, berikan ke yang lain gitu. Oh siap mas, aku ngambil 2 anak tahun ini. Jadi kakak kelasnya itu karena udah berpenghasilan, Kebaikan yang menular. nah gotong royong, awareness, empati, lah hal ini. Nah padahal untuk bisa berinovasi, orang yang bisa membuat produk dan produknya laku, apalagi laris, anak-anak tuh bikin motor itu hanya butuh waktu 2 tahun untuk jadi nomor 1 di Indonesia. Itu butuh empati yang tinggi. Kan kita create produk untuk orang lain. Kita harus mapping kebutuhan orang lain, selera orang. Ini kan empati. Lah, itu kita explore, ternyata signifikansinya luar biasa anak-anak desa itu. Dan Mereka empatinya tinggi. Termasuk trust mereka. Tidak berprasangka buruk, berprasangka baik gitu-gitu. Jadi sangat amat ini aku belum yakin nak dideploy di kota malah sukses gitu. Karena kita butuh empati yang tinggi untuk create produk gitu. Kan untuk orang lain ini. Lah, orang Amerika apa bisa bikin produk untuk orang Indonesia actually? Kan kita dipaksa untuk butuh at some point. Dan ngikutin mereka gitu. Ikutin mereka. Iya, dipaksa butuh, iya. Misal anak 4 motor gitu, jual produk, jualannya mereknya Jagang misal motor Ninja gitu, Iya. Jagang, jadi Standar Jagang gitu, Iya. ya laku gitu. Karena di Indonesia ini kan banyak orang, di Southeast Asia banyak orang dengan budaya yang berbeda, Beda-beda. tapi rootnya mirip gitu. Jadi kami melihat advantages yang signifikan, yang luar biasa malah di kampung. Gotong royong, saling peduli, empati tinggi kayak gitu. Oke, berarti memang ada problem soal cara pandang ya, bahwa nilai-nilai itu adalah value sebenarnya, bukan malah yang membuat kita Malah nilai yang harus dijaga. itu harus dijaga ya. Harus dijaga ya. Jangan sampai nanti hilang, luntur gara-gara teknologi yang terlalu tinggi. Aha. Kan ini harusnya kan teknologi itu kan enrich people. Ya, betul, ya. Ya. Itu poinnya. Memperkaya, bukan Iya. membuat hidup kita lebih mudah, bukan membuat kita harus pakai teknologi ini, kalau enggak mati gitu kan. Enggak enak teknologinya, berarti Kebalik posisinya ya. balik. Teknologi itu harus meningkatkan taraf hidup kita lah, misal. Ya, value kita kan kita ya. makhluk sosial. Iya. Ya HP awalnya bisa nih Merekatkan. jadi telepon, tapi semakin kesini kan jadi ajang eksploitasi. Iya. Iya. Sekarang misal mau menjadi pemimpin macam-macam, kita sangat aman. Terus ada narasi besar masuk lewat sosial media, terus masyarakat jadi bingung kan. Jadi padahal dulu kan simple, tempat untuk menyambung silaturahmi, tapi sekarang jadi alat untuk macam-macam hal gitu loh. Yes. Gitulah. Contoh simpelnya seperti itu sih. Oke. Nah, kebetulan kita kedatangan teman kampung juga.
Tapi kalau menurut ini kan Iya. masih Jawa sentris ya dari tadi Ya, obrolan. saya tertarik dengan ingin menandaskan apa yang dikatakan Mas Alfian. Jadi kebetulan saya di dunia akademik Yes. juga pendamping masyarakat, dari pekerja sosial. Oke. Pekerja sosial. Nah, pemahaman saya kembali dulu ke kampung ya. Iya. Kampung bagi saya bukan hanya lokus, Bukan hanya lokus. tapi lebih pada sistem nilai. Sehingga justru saya sepakat dengan Mas Alfian, justru ada estafet dan pelestarian legacy untuk mematahkan inferioritas itu. Jadi kita justru harus bangga dengan kata kampung yang punya value yang sangat sangat bagus di dalam pengembangan sisi kemanusiaannya. Kalau orang hukum melihat biasanya hanya bertumpu pada actus reus mens rea, Yes. niat dan perbuatan. Tetapi saya akan lebih tarik sebagai seorang pendidik juga filosofi. Jadi kalau Mas Heri dan teman-teman semua datang ke kampus kami, saya justru lebih bangga di slogan kami adalah kampungkan kampus. Nanti saya kasih bukan kampungkan kampus. Karena soal nilai tadi, value tadi. Value, karena kita kita harus mengakar, keilmuan itu harus mengakar. Nah, kalau setuju dengan Mas Alfian, sekarang ini pendidikan tinggi, perguruan tinggi terutama, banyak hanya mencetak para pemulung teori. Pemulung teori. Membangga dengan teori-teori yang didapatkan dari Barat, tetapi tidak ada arti kontekstualisasinya di dalam konteks komunitas sosialnya. Sehingga ilmu itu menjadi asing dan tidak bisa diterapkan. Ya, jadi jauh sama Ya, realita. hanya mahasiswa saya itu banyak. Nah, dengan adanya kampungkan kampus, kita akan melihat, ya cobalah sesuatu teori yang sulit kita terjemahkan dengan hal-hal yang didapat dalam nilai-nilai yang ada di kehidupannya. Justru itulah yang harus dipertahankan. Karena kampus sekarang ini pendekatannya hanya pada a priori, bukan a posteriori. Jadi sangat teoritis sekali. Sehingga sebetulnya masyarakat lebih mendambakan pada apa yang Anda hasilkan, apa yang Anda perbuat, hasil riset Anda gitu. Tapi sekarang ini hanya cenderung pada by report daripada by output dan by outcome. Hanya dosen disibukkan dengan beban administrasi yang melekat, kemudian hanya mengejar ini tanpa Bebas. dan itu sifatnya tidak menghasilkan produk yang nyata bagi dampak pada masyarakat. Nah, di Halmahera kami tetap memakai kampungkan kampus, Mas. Jadi tetap jaga kampungkan kampus dalam arti juga bagaimana orang diangkat dengan nilai budayanya, dengan bukan hanya kampungan bukan berarti bukan berarti terbelakang ya sebenarnya. Tapi tadi harus berani mematahkan inferioritas tadi gitu. Jadi orang punya value yang harus bangga dengan value-nya untuk mengembangkan diri. Saya katakan tadi kan bukan hanya ada niat. Seseorang akan ada niat itu pasti akan berprestasi. Dan tadi niat itu akan didukung oleh filosofi yang kuat. Nah, di dalam perguruan tinggi itu yang saya kembangkan. Bahkan di dalam pola mengajar saya juga gitu. Teori, implementasinya kayak apa di lapangan gitu. Sehingga tidak lagi hanya sekedar mereka banyak kumpul-kumpul teori, pemulung teori, tapi tidak tahu implementasinya gitu. Nah, yang kedua terkait dengan petani, kebetulan yang saya dampingi itu petani urban dan petani orang-orang merantau. Oke. Jadi sekarang ini yang tadi saya katakan bahwa ada filosofi yang perlu kita pertahankan di dalam kata kampung tadi. Salah satunya yang saya kembangkan adalah Karangkitri. Orang ribut dengan ketahanan pangan. Yes. Konsep leluhur kan itu ya? Ya, Karangkitri itu kan hidup dari pekarangan sendiri. Yeah. Nah, ini yang saya tanamkan pada orang-orang, terutama saya bangkitkan orang-orang Jawa yang di sana. Kebetulan dampingan saya itu banyak orang Jawa. Kemudian petani perkotaan yang memang lebih mudah dicetak karena budaya di Halmahera ini kan bukan petani musiman, tetapi petani kebun, petani yang mengandalkan tahunan, dan itu membuat malas karena dia tanpa bekerja pun akan panen gitu. Nah, saya dampingi petani-petani urban ini untuk merubah tadi nilai tadi situ. Orang bahwa harus menghasilkan sesuatu harus bekerja keras, orang harus punya niat gitu. Nah, memang pendekatan betul-betul ke a posteriori. Jadi bukan hanya sekedar a priori yang hanya bertumbuh pada
teori-teori yang sebetulnya sangat sulit dipahami oleh mereka. Itu yang saya sepakat dengan Mas Alfian. Sekarang ini betul-betul prihatin. Kenapa saya lebih tertarik sekarang ini dengan pendidikan vokasi daripada pendidikan akademik? Karena karyanya nyata. Apakah dalam pendidikan vokasi tidak ada sistem nilai yang mengikat atau teori yang dasari? Enggak. Justru ada kesinkronisasi atau kesinambungan. Ini yang juga di dalam petani ini kan masalahnya bukan hanya di produktivitas, tapi bagaimana dia mampu berpikir analisis terhadap cash flow misalnya. Jadi biasanya petani kita dapat uang ya sudah tidak dipakai semana dia dapat. Di budaya Halmahera apalagi. Jadi dapatnya 1 tahun itu dihabiskan dalam 1 hari, hanya pada saat pesta itu. Budaya sana. Nah, ini yang kenapa kok suatu nilai perlu mendasari suatu karya itu sangat penting. Tapi secara umum cerita-cerita problem atau situasi soal di kampung hari ini yang makin itu sebenarnya nggak hanya di Jawa ya. Persepsi soal itu. Ya, yang kita bangkitkan bahwa tadi nilai budaya, filosofi, kemudian adatnya ya, itu yang kita angkat untuk mematahkan inferioritas tadi gitu. Jadi jangan merasa rendah diri dengan kata kampung tadi gitu. Nah itu makanya pendidikan juga saya dekatkan dengan itu tadi, kampungkan kampus. Jangan tidak bisa diterjemahkan secara gamblang tidak mendarat lah gitu. Itu saya sepakat dengan Mas Alfian. Perguruan tinggi sudah mulai bergeser. Lebih kepada makanya banyak bagaimana seorang sarjana pertanian dia tidak bisa menanam. Kemarin saya ngetes ada salah satu dan lulusan di Jawa ini kebetulan ada di Halmahera, dia dan universitas terkenal juga, dia tanam singkong aja nggak tahu. Teorinya bagus, dia tentang ilmu tanah bagus, tapi pada saat praktek di tengah-tengah masyarakat suruh tanam singkong jaraknya 30 cm, memprihatinkan. Ini lulusan perguruan tinggi ternama, sarjana loh. Ya ini yang selalu saya kritik terhadap nilai pendidikan itu tidak hanya pada sisi formalitas, tapi juga terutama ada kompetensi. Orang tanpa ijazah tinggi kalau kompetensinya tinggi ya bisa berdampak gitu. Walaupun gelarnya sederet gitu, kalau hanya sifatnya ini implementasinya rendah ya tidak berdampak. Itu Mas Heri. Jadi saat ini kami punya slogan kampungkan kampus. Artinya kita menemukan relasi kegelisahan yang sama ya, situasi yang sama, bahwa kemudian kampung memang entitas yang cukup signifikan. Kalau kemudian pemanaan bahwa kampung itu memang value ya, bukan beban, bukan apa. Ya. Bukan yang Petro, Mas Joko. Nah, beliau ini begawan buat kita. Begawan Solo. Pasti jauh lebih matang ya, mensarikan banyak hal soal pengetahuan, kebijaksanaan. Kalau menurut Eyang gimana? Segala problem tentang kampung deh sebelum. Judul Pulang Kampung ini menarik bagi saya. Pulang kampung adalah kembali kepada akar supaya tidak tersesat di ranting kehidupan. Loh, ya, cantik ini. Cantik. Sumber kekuatan diperoleh, energi sampai ke pucuk ranting, daun, bunga, buah tetap keluar. Ya. Sudah dimulai dari Om Roy, Gosan, Kang Din, dan kemudian jagoan kita nih, Mas Alfian. yang pulang kampung dari Halut. Saya pulang kampung ke Salatiga itu mewakili ibu saya. Ibu saya kelahiran Seraten, Kang Tin, Tuntang ya. Kami masih terah tingkir di sini, jadi ini wilayahku di sini. Bahan Ageng ya, Ki Ageng Pengkir. Tingkir itu masih terah leluhur, jadi ke Salatiga ya pulang kampung. Saya berterima kasih tadi mendengar tuturan yang hebat-hebat
dan saya setuju bahwa untuk berproduksi seperti kerinduan Kang Din ya, menambah nilai tambah pada mata rantai pasok, itu kan berproduksi ya. Tadi jenengan jelaskan mulai dari bahan baku mentah, terus diolah menjadi bahan baku dasar, kemudian mesinasi menjadi produk. Mungkin ke level keempatnya kalau ke fungsi lebih hebat lagi ya, fungsi operasi ya. Oh iya. Wah, Jadi ada level misalnya- 1 lagi ya? Iya. Saya minggu lalu jalan-jalan ke Malang, melihat teman-teman bengkel logam yang mampu merangkaian Gus, alat-alat evaporator vakum. Ini menurut teori menurut kinerja produksi destilasi ini kan sangat canggih, mampu dikerjakan oleh bengkel teman-teman sederhana yang tidak punya tempat untuk ngobrol diskusi desain. Kami ngobrolnya di Cangkruk Pos Ronda gitu, Dan itu untuk di kampung? di kampung, Mas. Anak-anak muda tapi mereka sangat hebat. Mungkin nanti Solo Tiga bisa menjadi induk ya bagi industri alat peralatan semacam ini. Luar biasa itu saya menemukan mereka mampu buat mixing double tank dengan standar SUS 316 yang low carbon, yang bisa bekerja dengan pH 1, pH 2 gitu. Nah di sini saya melihat sosoknya tuh jenengan, tokoh ini. Jadi mungkin tadi bahan baku ya mulai, terus sumber bahan mentah, bahan baku olahan pertama, terus industri mesinasi, kemudian peralatan fungsi. Nah ini nilainya makin hebat nih. Saya setuju dengan bauksit saja sudah mencukupi untuk menutup 27 triliun kekurangan kan? Ya 27.000 triliun kekurangan untuk mencapai Indonesia emas per kapita dikali 20.000 US dollar ya. Itu kalau harganya 200.000, kalau jadi pesawat fighter jet gitu harganya per kilo 30 juta, 90 juta. Iya sudah ke fungsi ya. Jadi ketiga peralatan itu 1 juta Kang Din. Ketika fungsi operasi 30 juta itu ya. Saya sangat senang ini bisa ketemu tokoh-tokoh di sini, kumpul semua. Ya harapan kita yang terbesar ya, apa yang Kang Din lakukan ini bisa di-cloning di kota-kota lain, Deneri. Tapi kalau dalam kacamata Eyang Ya. Petro, apa yang membuat selain beberapa tadi Om Paulus kan sudah mendefinisikan secara sistematis kan problem tadi. Kalau dalam kacamata Eyang Petro, praktek-praktek baik ini, ya kalau sulit ya pasti nggak mudah ya. Tapi kenapa kita kesulitan waktu itu? Apa yang membuat adanya gap transformasi itu di kampung ya? Kebekuan sistem dan penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintah lagi. good governance itu harus dibantu oleh social engineer seperti Kang Din yang merubah paradigma yang tersebar ini menjadi sebuah kekuatan. Saya menghargai perjuangan beliau dari 92 ya Kang Din, mulai netes perjuangan mulai Kedungombo, terus Bian Gemini Nastiti ya toh. Itu kan kalau kita ukuran 30-40 tahun perjuangan tanpa lelah ini untuk mempertemukan kita ini. Ya 89 ya. Iya. Jadi semacam beliau ini harus di-cloning sebanyak mungkin untuk menjadi organisator di kampung-kampung yang mau maju. Oke. Ya, Solo Tiga ini beruntung lah. Oke. Beruntung. Artinya kita Seperti Om Roy juga masih kangen Iya. kembali ke akar supaya tidak putus di ranting kehidupan. berarti mengembalikan pride, mengembalikan kebanggaan atas Yeah. value ya, Yeah. atas value, bukan hanya atas lokus ya Yeah. kan itu, bukan hanya atas kebendaan ya, tapi di sini kita di kampung kita punya modal sosial Yeah. yang kemudian ini harus dibaca dengan kearifan dan pengetahuan. Betul. Tapi kita punya problem, ruang-ruang yang mendidik kita untuk punya pengetahuan itu jadi terhambat untuk memahami value ini. Iya. Sedangkan energi Kang Din dan ini kan terbatas ya. Kemudian hari ini kita belum cukup beruntung aja sih ketemu pemerintah, pemimpin yang
cukup selaras kan. Tapi oke lah, mau seperti apapun, toh entitas di kampung ini kan, ya mereka akan mencari jalan survive-nya sendiri. Ya, Gitu. Cuman mungkin nggak yang kayak gini nih kita apa ya kita kuatkan, kita duplikasikan, kita bagikan agar entitas-entitas ngobrol kayak gini ini ngobrol agar kemudian memutus gap akses pengetahuan, akses teknologi, bahkan akses atas pemahaman indigenis tadi, gitu kan. Mungkin nggak, Mbak? Itu masih bisa dilakukan, Mbak. Dengan situasi sosial hari ini tuh, sangat mungkin. Sangat mungkin. yang Petruk masih yakin. Saya yakin. Dalam konteks itu ya? Ya. Ini bukan pemerintah. Ya, dalam konteks itu, yang Petruk masih yakin. Sangat yakin. Contoh, kegiatan-kegiatan untuk mengkomersialisasikan rumput gama umami yang nilai tambahnya luar biasa. Dan ini kalau diteruskan jadi pakan ternak olahan yang menjamin setiap musim ternak dapat makan. Ini sangat dimungkinkan, dulu nggak mungkin, habis musim rumput selesai. Terus sekarang ada proses silase, mampu menjamin ini. Mengapa mampu? Karena daya tubuhnya luar biasa, Mas Heri. Bisa untuk kecukupan mungkin 4 tahun ini. Kalau hitungan per kapita sapi, rasio per hektar ya. RGU ini luar biasa. Ini salah satu contoh. Salah satu ya. Ya, dan itu sudah dirintis Kang Din. Om Roy sedang mencari investor-investor besar untuk suplai rumput dan sapinya ya Om ya. Tapi menariknya Gus, tiap kali ketemu Eyang Petruk itu pasti selalu ada informasi baru yang itu peluang. Dan sebenarnya itu cuan. Iya. Saya tadi nyenggol beliau, aku mbok kayak slot, gue tak golekno order, ya bilang gitu. 2 juta sekilo ya. Buka 1 juta tuh, tak tawar 2 juta sekilo. Senyum dong. Iya. Ya lengkap ya Salatiga itu ya. Enggak, Mas. Mulai koyor sampai inovator. Ini Mulai koyor sampai ini judul menarik loh. Mulai koyor sampai inovator. inovator. Terima kasih Gus. Jadi ono judul deh. Iya, mulai koyor sampai inovator. Om Roy, terakhir ya mungkin bukan ini ya. Karena kan apapun situasi keterbatasan, pesimisme dan apa, tapi kemudian anak-anak muda, inisiatif-inisiatif ini hal yang masih bisa meyakinkan buat siapapun, terutama kami ya yang muda ya, sekali lagi Om, kami yang muda. Nggak usah kadang-kadang ngomong muda, beliau langsung ini kan. Loh, saya dewasa. Pria dewasa. Apa yang masih bisa kita lakukan untuk kemudian merawat entitas yang tadi kita ceritakan? Kalau saya ini udah di panggung itu udah agak mojok. Oke. Tapi saya percaya dengan ini nih, teman-teman muda nih, ada Gosar, ada Paulus. Saya masih muda. Ini masih muda. Ini beliau yang Alfian. muda nih. Tua, kemudian ini Kandin, begitu aktif. Saya percaya. Kalau di Salatiga ada 10 kayak gini, di Indonesia ada jutaan orang, anak muda yang punya etiket baik, punya kecerdasan emosional yang luar biasa. Amin. Tapi tolong kasih kesempatan biar anak-anak muda ini tumbuh luar biasa untuk memperbaiki. Orang tua, para pejabat, jangan sensitif. Masa kalian segera akan tergantikan oleh anak-anak muda. Itu hukum alam. Jadi jangan dihalangi anak muda ini untuk kreatif, ya. Walaupun usianya 1000 tahun lagi ya. Iya, kalau masih bertahan lagi. Tapi tadi kata 72 batas. Jadi mesti dikasih Kesempatan. Semoga anak-anak muda ini punya keberuntungan, punya pemimpin yang baik. Iya. Karena saya tidak seberuntung Anda. Ya, betul kan? Saya kan masa lalu. Atau dalam bahasa Marvan, kesempatan, empati, dan trust tadi ya. Gus Han, Ya. kampung menarik. Kampung mesti kita rawat dengan segala keterbatasan situasi hari ini.
harapan yang masih bisa kita bangun bareng-bareng ya, berelasi semacam ini itu seperti apa kalau Ketika kita bisa menggabungkan antara value yang ada di kampung dengan kemajuan teknologi yang ada, yes. ya, mengawinkan ini, missing link Ini yang bukan harus- satu yang versus ya. bukan satu yang versus. Nah, ini yang kadang-kadang ketika kita mau melompat ingin mendapatkan teknologinya, hilang value-nya. Nah, problemnya di situ. Nah, ketika ada orang yang selalu value, nggak ada teknologinya. Oke. Ya, nah ini yang harus kita gabungkan. Gap itu ya. Gap itu yang kita ini kan. Ya, mudah-mudahan dengan seperti ini kita dalam rangka misi mengurangi gap itu agar kita bisa menjadi sesuatu yang komplit dan saling mengkomplementari dari Tidak kehilangan value, Ya. tapi juga tidak ketinggalan soal bagaimana. kalau orang bilang kan thinking globally, locally gitu. Yes. Oke. Dan Mas Arfian, praktek kayak Mas Arfian kan harapannya kan terduplikasi ya. Mungkin tidak harus sama seperti Mas Arfian karena konteks orang beda-beda. Situasi yang harus kemudian dilahirkan solusi juga macam-macam. Satu hal yang meyakinkan Mas Arfian masih mau merawat ini dan itu merepresentasikan keyakinan banyak orang untuk merawat Indonesia, terutama merawat kampung-kampung ini. Itu apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng, Mas? Saya ini sebenarnya kalau kita baca banyak literasi dari ribuan tahun yang lalu gitu. Ini kan manusia hidup ini kan siklikal. Muter terus. Ya ini cuman bagian dari siklus itu sih menurut saya. Jadi kalau misal kita pesimis ya yang rugi kita sendiri kan emang siklusnya seperti itu gitu kan. Ya nanti pada titik tertentu memang siklikal kan, tapi balik kita lebih percaya ke menghitung value atau menghitung manfaat gitu. Jadi manfaat apa sih yang bisa kita kontribusikan gitu ya. Jadi kalau lebih banyak kesadaran kolektif tentang berbagi manfaat gitu, yo nanti naik sendiri. Mau metrik apapun dihitung naik sendiri, metrik positif loh ya. Naik sendiri kayak sekarang ada perang lagi kan as simple as rebutan resources, rebutan world kan gitu. Ada negara yang sangat amat world, ada negara yang sangat amat miskin gitu. Ini bukan kok harus semua rata, enggak, tapi kadang ada sesuatu yang harus kita bayar lebih mahal dari harga semestinya gitu. Nah, menurut saya value kampung ini udah kami buktikan kan, ini menjadi nanti harapan kami menjadi value yang signifikan, enggak cuma di Indonesia loh, tapi di dunia harapan kami, karena semakin maju suatu negara misal peradaban itu manusia cenderung semakin individualis gitu kan. Padahal di kampung kebalikannya. Nah, kita pengen bikin individual makhluk sosial, Ya, egaliter itu. tapi yang berteknologi gitu. Jadi ya kan siklikal. Ya mungkin kami bagian kecil dari istilahnya ekosistem yang merawat ini agar ini nanti suatu saat ya harapan kami bisa jadi gerakan yang besar, tapi tetap benchmarknya value bukan world gitu. Kalau kaya-kayaan gitu nanti ada yang miskin, tapi value-nya apa gitu, kaya value-nya apa, sejahtera value-nya apa gitu. Harapan Kang Den dengan situasi macam ini, seberapa besar kita masih bisa merawat, menumbuhkan? Sangat-sangat besar sebagai model yang harus tumbuh berkembang. Bahkan tidak hanya seantero Nusantara ya sebenarnya. Ide-ide IQ kolektif itu luar biasa. Jadi kalau Gartner kan bilang multiple intelligence itu keberbagian kecerdasan.
yang selama ini dianggap lemah di logis matematis ternyata punya kekuatan yang lain. Nah, itu disinergikan sehingga menjadi IQ kolektif tadi. Itu dahsyat luar biasa. Ide atau konsep product innovation saya tambahkan and imagination base itu. Konsep learning yang seperti itu yang sudah 100% itu ternyata diam-diam tanda kutip diikuti oleh universitas terbaik dunia, MIT. Oh iya, MIT itu sekarang sudah mencapai sekitar 80%-an yang ke product innovation base itu. Revenue-nya itu sudah sekitar 70 triliun MIT. Wow. Masih 80%, ini sudah 100%. Tidak kurang dari high-tech campus Eindhoven. Ketika ngobrol dengan Arfian, saya menyimak betul. Ini luar biasa. Jadi ada apresiasi yang mendalam. Yang namanya high-tech campus Eindhoven itu semacam think maker-nya ASML. Itu perusahaan micro semiconductor ya. Semiconductor tercanggih di dunia. Itu sangat-sangat appreciate dengan konsep kampung ini yang diselenggarakan berdasarkan IQ kolektif. Kenapa menang seluruh dunia, nomor 1 di dunia, yang jet engine inspection itu kan nomor 1 di dunia. Kan kayak nggak mungkin, Mbak. Mengalah, bahkan yang jet engine bracket itu mengalahkan Airbus. Airbus itu kan perusahaan raksasa pesawat, dikalahkan oleh anak-anak ini. Jadi Airbus nomor berapa? Nomor 3 ya? 3. Nomor 3. Ini nomor 1. Bukan ini secara individu cerdas, jauh lebih cerdas dari sana, enggak. Tapi karena mereka tim mensinergikan seluruh kekuatan. Oh, itu memberi sumbangsi signifikan. Iya, enggak linear. Ya, ini yang saya pikir yang harus disampaikan ya. Karena kan mungkin kan kalau orang yang nggak paham kan, oh itu murni karena kebetulan Mas Arfian pinter, ya kan? Padahal ada yang jauh lebih itu. Yang jet engine inspection itu, yang desain kameranya yang tadi sekian derajat Celcius matematik itu adik bontoknya yang masih SMP waktu itu. Oh iya. Masih usia SMP. Saya jangan bilang itu orang Solo 3 lagi loh ya. Adik bontot Arfian yang desain kamera yang punya kontribusi pada keselamatan jutaan pesawat di dunia. Itu manfaatnya kan orang karuan. Iya. Langsung jalur undangan. Iya. Tapi yang paling penting sebenarnya konsep kolektif tadi, termasuk IQ pun kalau dihitung per individu itu kan konon hanya 1 tingkat di atas Timur Leste kan. Kita akan ke bawah gitu. Tapi ketika disinergikan ternyata dahsyat. Nah, itu bahkan mulai jadi anak itu tidak diposisikan sebagai pembeli jasa. Yang namanya tuition tadi. Bayar SPP, negara turun bantu tuitionnya. Kayak bos BOP, biaya operasional pendidikan itu kan berdasarkan jumlah mahasiswa, jumlah anak, sehingga logika negara itu seperti itu. Yang di logika ini enggak, anak itu punya potensi yang bisa dikembangkan, malah ada istilahnya eksploitasi intelektual anak gitu. Saya tidak sepakat kata-kata eksploitasi karena ini memberdayakan anak. Menghargai anak yang punya keberbagaian. Itu ternyata luar biasa dahsyat. Mantap. Jadi sekali lagi nilai-nilai itu kan ya hal-hal yang sifatnya kolektif macam-macam itu kan khas kampung. Israel itu hebatnya Israel ya. Itu di perkampungan kibbutz. Kebersamaan di kibbutz atau jamaknya kibbutz zim itu. Iya. Israel hebat itu ada kekuatan kolektif. Ada ratusan kampung-kampung yang disebut dengan kibbutz yang berhasil menyulap dari tanah gersang menjadi tanah subur dan seterusnya. Jadi perspektif kampung ya di mana-mana ada, dan itu yang justru
ekstrimnya itu menyelamatkan planet ini sebenarnya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman di kampung. Keren ya, artinya saya hampir jarang ya menemukan ruang-ruang ngobrol atau dialog yang membicarakan tentang ini kan ibarat kita membicarakan diri kita sendiri, membicarakan entitas kita sendiri, membicarakan tempat kita hidup, tempat kita membangun kehidupan. Dan saya jarang menemukan obrolan semacam ini dan menurut saya asik-asik aja orang kampung membicarakan sesuatu yang jauh, yang luar biasa soal teknologi, soal pengetahuan di kumpulan RT, kumpulan RW, PKK, Dawis, ya kan, di pos ronda. Yang ngumpul adalah entitas yang punya akses pengetahuan yang kemudian berdialog, ngobrol. Untuk apa? Itu tadi menguatkan kualitas laku hidup. Saya berharap ruang-ruang kayak gini nanti kita perkaya lagi dimanapun dan suatu saat mungkin juga Om Paulus di Halmahera dan ya kan ya, ruang-ruang ngobrol di kampung semacam ini dihidupkan, kemudian kita terkoneksi dan gap pengetahuan untuk membunuh inferior itu semoga itu bisa kita lawan ketakutan-ketakutan itu dengan berelasi, berkoneksi, ya kan? Dan pulang kampung itu tidak semata-mata soal lokus atau fisik yang ini, tapi soal keterlibatan, keterhadiran dan akses. Terima kasih teman-teman di kampung. Terima kasih Om Roy, Gus Han, Om Paulus, Yang Petro, Mas Arfian, Gus Din. Terima kasih sudah bergabung di Pulang Kampung.